Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku yang ada di kelas 11. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja tentunya. Oke, di kelas 11 ini, di pertemuan yang pertama semester ganjil, kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Oke, saya yakin semua anak-anak tahu apa itu prosedur. Karena pada hakikatnya di SMP sudah sedikit diajarkan tentang prosedur. Nah, berkaitan dengan materi kita pada hari ini yaitu teks prosedur, saya menyajikan dua gambar yang saya yakin ya anak-anak tahu apa ini ya. Yang pertama adalah topoki ya, atau jajanan kue beras yang berasal dari Korea Selatan, dan yang kedua adalah mie instan. Kebetulan ini saya ambil gambarnya mie goreng. Nah, dua-duanya ini berkaitan erat dengan materi kita yaitu teks prosedur, karena di balik kemasan produk-produk ini ada prosedur untuk mengerjakan atau membuatnya. Nah, inilah teks prosedur ya sebetulnya. Ini di sini ada cara-cara membuat langkah-langkah membuat topoki ya. Dan di balik bungkus mie instan itu juga pasti ada langkah-langkah atau cara-cara membuat mie instan. Tidak hanya terbatas pada makanan, minuman juga memiliki cara-cara penyajian sehingga kita bisa melakukan atau menghasilkan makanan atau minuman yang kita kehendaki sesuai dengan gambarnya tentunya ya. Oke, berkaitan dengan topoki tadi dan mie instan ya. Apa itu teks prosedur? Jadi kalau kita cek di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, prosedur adalah tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Nah, itu ya. Teks prosedur itu berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Oke. Tadi ada topoki sama mie instan. Di dalamnya pasti ada langkah-langkah, ada tahapan-tahapan untuk melakukan atau merebus misalnya gitu, atau menggoreng dulu, atau mau menaruh bumbunya dulu. Nah, di situ ada langkah-langkah yang jelas. Langkah-langkah ini harus kita lakukan secara benar supaya mencapai tujuan yang kita kehendaki, seperti yang dijelaskan pada bagian ini. Dan yang berikutnya, teks prosedur itu berisi langkah-langkah yang harus dilakukan. Ya pasti ya. Kalau langkah-langkahnya tidak dilakukan, bagaimana Pak? Apakah tujuannya bisa tercapai? Tentu tidak. Ya. Jadi langkah-langkahnya harus dilakukan dengan benar dan baik. Oke, kita cek berikutnya bahwa kalau kita belajar bahasa Indonesia, kita harus mempelajari dua hal, yaitu struktur teks dan unsur kebahasaan. Pada pertemuan kali ini kita akan fokuskan pada struktur teks prosedur terlebih dahulu ya. Kita tadi sudah memahami definisinya, sekarang kita memahami struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur itu setidaknya ada tiga anak-anak ya, ada tiga, bisa dilihat dengan jelas bahwa yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah langkah-langkah, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Ya, kalau kita membeli produk, entah itu makan atau minuman, biasanya tidak ada bagian ini, bagian penegasan ulang. Nah, inilah fungsinya kita untuk mempelajari teks prosedur. Karena teks prosedur yang baik sebetulnya harus ada penegasan ulangnya. Untuk apa kita membuat topoki misalnya gitu? Ya, fungsinya untuk apa? Nah, begitu juga dengan membuat mie instan. Apa fungsi kita atau manfaat kita dari membuat mie instan? Jadi di penegasan ulang harusnya ada itu. Tapi produk-produk tersebut kebanyakan tidak ada. Kita lihat contoh berikut ini. Di contoh berikut ini kira-kira teks prosedurnya memenuhi struktur tidak? Yuk kita coba lihat. Oke, di sini ada ini ada cara membuka rekening bank secara daring ya atau secara online. Oke. Di sini saya contohkan ada Bank BRI ya. Ya. Di sini ada Bank BRI. Cara yang pertama adalah ini ya. Teman-teman atau anak-anak pasti bisa baca ya pastinya ya, tapi tetap kita tuntun. Yang pertama adalah buka laman atau website. Ini websitenya bukarekening.bri.co.id. Ya, klik buka rekening. Nah, ini tahapannya jelas nih.
Lalu yang kedua, nah, siapkan dokumen seperti KTP, NPWP, dan data diri. NPWP ini adalah identitas seseorang yang sudah wajib membayar pajak. Tapi kalau masih seusia kalian, tidak punya NPWP pastinya. Ya, paling tidak punya KTP ya untuk kelas 11 karena sudah cukup umur, dan beberapa data diri mungkin seperti kartu keluarga dan sejenisnya. Nah, yang ketiga, kalau sudah menyiapkan dokumen, ya pilih jenis tabungan yang dikehendaki. Kalau di BRI ada beberapa jenis tabungan yang bisa dimiliki seperti Britama, Britama Muda, Britama Bisnis, atau simpanan pelajar, ya, tabunganku dan sebagainya. Mungkin di dalam website tersebut tersedia menu-menu tersebut. Ya, oke. Yang berikutnya langkah apa lagi ya? Di langkah yang berikutnya, nah ini ya, kalau kita sudah memilih jenis tabungannya, lalu kita mempersiapkan diri untuk memverifikasi diri dengan melakukan video recording atau merekam video pribadi untuk verifikasi. Mungkin kalau di Bank BRI bisa video recordingnya mungkin dalam bentuk merekam wajah ya. Kalau seperti saya menggunakan kacamata, kacamatanya harus dilepas ya, karena matanya ini harus direkam dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, yang penting kalau recording diri harus melihat wajah secara keseluruhan. Lalu kalau sudah melakukan video recording, ya, aktifkan rekening baru dengan melakukan setoran awal. Ya, setoran awal itu sesuai dengan jenis tabungan yang dipilih. Kalau kalian menabung Britama, ya pasti nominalnya agak besar. Kalau tak Britama Muda tadi, saya lupa tadi apa ya. Britama Muda itu bisa lebih kecil karena untuk anak-anak muda. Kalau simpanan pelajar bisa lebih kecil lagi ya. Jadi ini kita sudah mulai mengenal tabungan ya untuk mempersiapkan diri kita untuk masa depan. Lalu yang berikutnya, langkah berikutnya adalah membuat akun Brimo. Ya, akun Brimo ini bisa diunduh di Play Store atau App Store ya untuk kegiatan mobile banking atau aktivitas perbankan yang ada di gadget atau HP masing-masing. Lalu yang berikutnya pilih kantor cabang BRI yang diinginkan. Ya, biasanya ini memilih kantor cabang yang terdekat, lalu unggah foto data diri sesuai dengan ketentuan, dan yang terakhir lakukan aktivitas atau aktivasi akun. Nah, di sini ada penjelasan tentang penegasan ulang tuh sebetulnya ya. Kini kamu sudah bisa menikmati layanan perbankan BRI secara digital dan bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Nah, ini adalah penegasan ulang ya. Jadi berbeda dengan prosedur membuat makanan atau minuman. Kalau di dalam sini jelas strukturnya sudah memenuhi struktur, yaitu tujuan. Ya, tujuannya adalah cara membuka rekening BRI online. Nah, ini tujuannya. Lalu tahapan-tahapannya adalah tahapan yang ke 9. Ya, ini 9 tahapannya dan penegasan ulang ada di bagian ini. Oke. Nah, sudah siap memahami teks prosedur yang selanjutnya? Kalau sudah siap, silakan menekan tombol subscribe pada channel ini. Semoga kalian bisa mempelajari hal-hal yang ada di dalam channel ini, terutama teks prosedur berkaitan dengan unsur kebahasaan. Nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, dadah.